Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Defects? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Somi sangat terpukul mendengar kebenaran tentang ibu angkatnya, dan langsung mendorkan senjatanya ke lantai, mengancam si tua bangka agar memberitahu Somi di RSJ mana dia mengurung ibu angkat Somi. Sementara itu di luar, Juan menyadap suara radio, berjaga-jaga jika ada yang mendekat ke arah mereka. Di tengah kekacauan ini, Ahyeon menggeledah kamar Pahan dan menemukan kartu VIP tersebut. Tapi saat Ahyeon menanyai Pahan, Pahan mengaku tidak mengetahui apapun tentang kartu VIP itu. Di waktu yang sama, Juan memberitahu ketiga temannya untuk pergi dari sana, karena Jung Hyun dan gengnya sudah sampai di rumah Pahan. Dengan segera, keempat anak-anak itu kabur dari rumah Pahan. Tentu saja, Jung Hyun beserta gengnya mengejar mereka. Untung aja, Ahyeon beserta yang lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran Jung Hyun the Gang. Malam itu juga, Jung Hyun melaporkan kejadian ini kepada Sehee. Sehee akhirnya tahu kalau Ahyeon dan keempat anak lainnya masih hidup. Dia memerintahkan agar Jung Hyun membawa Ahyeon dalam keadaan hidup-hidup ke hadapannya. Tentu saja, tanpa bertanya, Jung Hyun menuruti perintah Sehee. Sementara itu, Ahyeon dan keempat anak-anak berpindah tempat lagi. Sekarang mereka tinggal di tempat judi terbengkalai. Dengan segera dan tanpa mengeluh, anak-anak itu mulai merapikan tempat tinggal mereka yang baru, mendirikan tempat tidur untuk mereka bersama. Keesokan harinya, Sehee menemui seorang pastor gadungan bernama Sehun. Sehun menanyakan tentang pertemuan Sehee dengan seorang wanita berpengaruh, yang mereka panggil dengan sebutan Nyonya. Sehee menjelaskan kalau Nyonya sepertinya sangat terdesak untuk memiliki anak. Pada saat yang sama, Nyonya menelepon Sehee. Nyonya lalu memberitahu Sehee kalau sepertinya dirinya sudah terlalu tua untuk melahirkan, sehingga dia merencanakan hal lain, yang masih kita belum tahu apa itu. Malam harinya, Putri Sehee mengunjungi Minju. Minju adalah mantan ibu angkat Siwoo. Putri Sehee terkejut karena melihat Minju sudah memiliki bayi lagi. Soalnya kan Minju nggak pernah kelihatan hamil, kok tiba-tiba bisa punya bayi? Putri Sehee lalu menanyakan tentang Siwoo. Mendengar pertanyaan itu, Minju langsung berakting nangis. Dia pura-pura putus asa karena sampai sekarang belum juga mendengar kabar Siwoo. Melihat Minju yang menangis begitu, Putri Sehee jadi nggak enak hati, sehingga dia pun pamit pergi. Sebagai informasi, Putri Sehee ternyata namanya juga Kim Ahyeon. Tapi untuk membedakan, kita panggil Kim aja ya, sahabat nonton. Keesokan harinya, Detektif Choi beserta tim forensik mendatangi rumah aman. Karena kemarin kan terjadi ledakan dan sebagainya di rumah itu. Saat sedang melidiki, Detektif Choi menemukan sebuah foto. Itu adalah foto Tae-sik beserta keempat anak-anak. Pada saat yang sama, Detektif Choi mendapatkan telepon dari rekannya, memberitahunya kalau ponsel yang mereka temukan dalam mobil terbakar adalah milik Tae-sik. Rekannya itu pun mengirimkan foto Tae-sik. Detektif Choi tentu terkejut karena foto yang dikirimkan oleh rekannya sama dengan foto yang ditemukannya di rumah aman. Kembali ke anak-anak, mereka sedang membahas kartu VIP itu. Tapi tiba-tiba sinyal radio penyadap memberitahu mereka kalau Pahan sudah kehilangan nyawanya. Mendengar itu, semua anak-anak terkejut dan panik. Namun pada saat yang sama, ibu angkat Somi menelepon ke ponsel Pahan. Ternyata Somi membawa ponsel Pahan. Somi segera mengangkat telepon dari ibu angkatnya itu, tapi ibu angkat Somi hanya mengoceh agar suaminya jangan datang mengunjunginya. Ternyata itu adalah kode dari ibu Somi, memberitahu Somi agar Somi jangan mencarinya, karena di RSJ itu ada Jung Hyun the Gang. Setelah kejadian ini, Ahyeon malahan mengajak anak-anak untuk mendatangi RSJ tempat ibu Somi dirawat. Mereka tahu Jung Hyun the Gang pasti ada di sana, tapi satu-satunya orang yang ngerti tentang kartu VIP itu adalah ibu angkat Somi. Dan ibu angkat Somi pasti bersedia memberitahukannya kepada mereka. Sedangkan di tempat lain, Nyonya kembali menemui Sehee. Dia menjelaskan kalau dia nggak mau hamil dan melahirkan karena takut badannya berubah. Takut nggak cantik lagi. Karena itu, Nyonya meminta agar Sehee menyediakan ibu bayaran. Nggak berhenti di sana. Nyonya meminta agar Sehee menggunakan Kim sebagai ibu bayaran untuk mengandung dan melahirkan anak si Nyonya. Padahal Kim kan baru 14 tahun. Tapi Sehee dengan mudahnya menyanggupi keinginan si Nyonya tersebut. Malam harinya, Sehee makan bersama dengan Kim. Awalnya, Sehee menghujani Kim dengan kata-kata manis. Namun setelah itu, Sehee meminta bantuan Kim seolah-olah Kim harus mau membantunya. Di tempat lain, keempat anak-anak mulai memasuki RSJ. Ahyeon bersama dengan Suksu, sedangkan Somi bersama dengan Juan. Ahyeon serta Suksu perlahan mulai mencari di mana ibu angkat Somi dikurung. Tapi mereka berdua segera dikepung oleh para anggota Jungyeon. Perkelahian hebat pun segera terjadi di antara mereka. Untung aja anak-anak itu jago silat. Akhirnya mereka berdua pun berhasil melarikan diri dari preman-preman itu. Sedangkan Somi serta Juan, mereka juga dapat menemukan ibu angkat Somi. Saat itu, ibu angkat Somi hanya dijaga oleh satu orang preman, sehingga mereka berdua dapat melumpuhkannya. Ibu dan anak itu pun akhirnya dapat bereuni kembali. Mereka meluruskan kesalahpahaman di antara mereka.
Somi lalu menanyakan mengenai kartu VIP itu, tapi ibu angkat Somi tidak memberitahu apapun. Dia hanya mengatakan kalau orang-orang itu berbahaya. Karena nggak ada waktu lagi, Somi dan Juan bertekad untuk membawa ibu angkat Somi kabur dari sana. Tapi mereka segera dikepung oleh para preman. Perkelahian kembali terjadi. Dan saat hendak melarikan diri, ibu angkat Somi mencegat para preman itu, sehingga Juan serta Somi dapat melarikan diri. Namun, ibu angkat Somi tidak jadi ikut pergi bersama dengan Somi. Sementara itu, Jung Hyun menemukan Ahyeon serta Suksu, lalu segera menghajar mereka. Perkelahian sengit segera terjadi di antara ketiga orang itu. Tapi untungnya, Ahyeon serta Suksu berhasil mengalahkan Jung Hyun, dan segera melarikan diri dari RSJ tersebut. Mereka berempat pun kembali berkumpul. Keesokan harinya, Detektif Choi dinasihati oleh rekannya agar nggak usah menyelidiki kasus Tae-sik lagi, karena rekannya merasa ada yang janggal dari kasus ini. Tapi Detektif Choi tetap bersikeras ingin menyelidiki kasus ini, apalagi setelah Detektif Choi mengenali salah satu anak di foto yang diambilnya dari rumah aman. Ternyata Suksu dulunya adalah anak angkat seorang anggota dewan. Jadi 3 tahun yang lalu, Detektif Choi pernah mendatangi sekolah Suksu untuk menyelidiki kematian Suksu yang dinyatakan mundir akibat dibully di sekolahnya. Saat masih menjadi anak angkat anggota dewan, nama Suksu adalah Sungwoo. Malam harinya, kelima anak-anak mulai memantau suatu tempat. Itu karena kemarin sebelum mereka pergi dari RSJ, Suksu meletakkan pelacak di salah satu mobil para preman itu. Dengan teropong canggih milik mereka, Ahyeon dapat melihat pengawal di sana sedang memeriksa kartu VIP orang yang datang. Dan kartu VIP itu sama persis dengan kartu VIP yang Pahan miliki, yang berarti mereka ada di tempat yang benar. Jadi Ahyeon serta Suksu segera menyamar sembari membawa pena rekaman di dalam saku jas mereka, sehingga ketiga anak yang lain dapat memantau mereka dari jauh. Mereka berdua lalu memasuki sebuah ruangan yang mengharuskan keduanya menggunakan topeng. Setelah itu, acara pun segera dimulai. Pos acara menyambut semua orang yang hadir dan membuka acara pelelangan. Dan itu adalah pelelangan bayi. Gila banget loh ini. Pos lalu mempromosikan bayi itu layaknya barang, mengatakan kalau ibu si bayi itu pintar, dan lain sebagainya. Intinya bayi yang dilelang memiliki DNA yang baik dari kedua orang tuanya. Host juga mengatakan kalau mereka bisa mengajukan pengembalian dana penuh, hingga si bayi berusia 18 tahun. Peperangan harga pun segera terjadi. Semua orang saling berebut untuk mendapatkan bayi yang dilelang itu dengan harga yang tinggi. Tentu saja Ahyeon dan Suksu yang melihat kejadian ini di depan mata mereka menjadi sangat murka. Begitu juga dengan ketiga anak lainnya yang melihat melalui rekaman. Mereka nggak sangka kalau mantan orang tua mereka melakukan hal semacam ini. Kita lalu melihat sekilas masa kecil Ahyeon. Saat itu, Ahyeon beserta kedua orang tuanya baru pindah ke rumah baru. Terungkaplah kalau Sehee adalah ibunya Ahyeon. Suami Sehee juga memberikan rumah itu kepada Sehee. Malam harinya, Sehee mengajak suaminya untuk minum anggur bersama merayakan kepindahan mereka. Namun sebelumnya, Sehee sudah menaruh obat ke dalam minuman suaminya itu. Dan hal ini mengakibatkan suami Sehee kehilangan nyawanya. Ngeri banget dah ya nikah sama psikopat kayak gini. Kembali ke waktu sekarang. Detektif Choi tiba-tiba mendatangi kantor anggota Dewan Kwon dan menerobos masuk ke dalam ruangannya. Detektif Choi berkata kalau dia ingin bertanya mengenai putra dari Pak Kwon yang telah meninggal 3 tahun lalu. Detektif Choi bertanya, apakah benar putra Pak Kwon sudah meninggal? Pak Kwon menegur Detektif Choi karena pertanyaannya sungguh menyakitkan. Karena itulah Detektif Choi menunjukkan foto yang diambil dari rumah aman kepada Pak Kwon. Setelah melihat foto itu, Pak Kwon sempat kaget. Tapi dia menutupi perasaannya dan mengatakan kalau anak di foto itu hanya mirip aja dengan putranya yang sudah meninggal. Tapi anak di foto itu bukanlah putranya. Pak Kwon pun segera mengusir Detektif Choi. Kembali ke anak-anak. Setelah menghadiri acara lelang bayi itu, mereka akhirnya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Tae-sik diperintahkan untuk menghabisi semua anak yang diretur oleh orang tua angkat mereka. Tapi Tae-sik malah menyelamatkan anak-anak itu. Juan lalu menegaskan kalau pasti ada monster yang memerintahkan Tae-sik melakukan hal itu. Dan monster itu jugalah yang melakukan jual beli adopsi kepada para klien kaya. Monster itu juga membuat anak dari donor sel telur dan sperma. Bahkan si pendonor sel telur dan pendonor spermanya aja nggak tahu kalau sel telur dan sperma mereka telah berhasil dijadikan anak. Jadi intinya si pendonor sel telur maupun pendonor sperma tuh hanya mendonorkan aja tanpa tahu tujuannya. Ya artinya hal ini adalah ilegal, yang merupakan kejahatan besar. Anak-anak itu pun kembali memutar rekaman video dari acara pelelangan dan menebak kalau wanita bertopeng hitam adalah monsternya. Tentu saja, itu adalah Sehee. Ahyeon lalu menyarankan agar mereka mencari para wanita pendonor sel telur. Dan dari pencarian yang Juan lakukan, anak-anak mengalihkan perhatian pada sebuah klub malam. Malam berikutnya, Ahyeon berpura-pura menyamar menjadi pelanggan di klub malam tersebut. Namun sebelumnya, Ahyeon sudah menaruh penyadap data di dalam klub malam itu, agar data yang ada di klub malam itu bisa diketahui oleh Juan.
Dan benar aja, akhirnya Ayon bersama dengan beberapa wanita lain dibawa ke sebuah rumah sakit gitu. Tentu saja Ayon merekam semua ini dengan kacamata yang digunakannya, sehingga anak-anak yang lain dapat memantaunya. Di dalam rumah sakit, seorang host memberitahu para wanita kalau pemberian obat hari ini akan memakan waktu sekitar 2 jam. Namun, semua itu tergantung kondisi dari setiap wanita. Host juga memperingatkan agar para wanita tidak saling berbicara satu sama lain, dan tidak boleh membocorkan informasi apapun dari tempat tersebut. Akhirnya, Ayon pun diantarkan ke suatu ruangan. Di tempat lain, Pak Kwon mengamuk kepada Sehi karena mengetahui kebenaran kalau putra angkatnya masih hidup. Namun, Sehi nggak takut terhadap Pak Kwon. Dia malah nantangin balik agar Pak Kwon laporin aja hal ini ke polisi. Yang tentu aja nggak mungkin dilakukan oleh Pak Kwon dong. Kembali ke rumah sakit. Sekarang Ayon sudah menyamar menjadi salah satu perawat di rumah sakit tersebut. Ayon lalu melihat para wanita yang udah nggak sadarkan diri dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itulah para wanita akan diambil sel telurnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Jung Hyun membawa Kim ke rumah sakit untuk diperiksa. Kim sebenarnya masih nggak tahu kenapa dirinya harus diperiksa, tapi ya Kim nurut aja. Kemudian, seorang perawat akhirnya menyadari kalau ada salah satu pendonor wanita yang menghilang. Alarm darurat pun dibunyikan, dan para penjaga melaporkan hal ini kepada Jung Hyun. Dengan marah, Jung Hyun memerintahkan agar semua akses gedung ditutup. Sementara itu, Ayon pergi ke ruang data. Dia mencuri data untuk dikirimkan kepada Juan, dan kemudian berusaha melarikan diri dari gedung. Sedangkan Sehi, dia sedang berada di rumah Nyonya. Nyonya menyambut Sehi lalu memperkenalkan suaminya kepada Sehi. Ternyata suami Nyonya adalah presiden negara dong, dan sangat terlihat muda. Dengan kepandaian bicaranya, Sehi berjanji akan membantu bapak serta ibu negara agar mereka dapat memiliki anak. Padahal sebenarnya ibu negara mandul. Mendengar janji itu, presiden langsung senang dan menjanjikan akan mendukung pekerjaan Sehi dengan mengubah undang-undang yang ada. Kembali ke rumah sakit. Dalam pelariannya, Ayon bertemu dengan petugas wanita yang memintanya untuk membawa seorang pasien. Karena Ayon kan berpakaian seperti seorang perawat. Tanpa banyak bicara, Ayon segera masuk untuk menemui pasien itu. Dan di dalam ruangan tersebut, Ayon melihat ada lukisan yang dikenalnya. Dia juga melihat pasien yang dimaksud. Ternyata pasien itu adalah Kim. Namun, Ayon pun segera kabur dari ruangan tersebut dan pergi ke tangga darurat. Tapi para penjaga segera menemukan Ayon dan pengejaran pun terjadi. Anak-anak tentu panik mengetahui situasi ini. Apalagi koneksi mereka terputus. Ditambah Siwoo mengatakan kalau dia tahu siapa pasien wanita yang tadi terekam di kacamata Ayon. Siwoo menyebut kalau pasien itu bernama Kim Ah-yeon. Mendengar namanya sama dengan Ayon yang mereka kenal, anak-anak pun jadi tambah bingung dengan situasi ini. Sedangkan Ayon, dia terus berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran para penjaga. Dan sampailah dia di sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak data tentang anak-anak yang diadopsi. Di data itu juga ada nilai dari setiap anak. Lalu Ayon melihat data milik Juan. Dulu saat diadopsi nama Juan adalah Jisoo, nilainya adalah 89,5. Sedangkan Siwoo, dia menelpon ponsel Kim lalu meminta bantuannya. Siwoo berjanji akan memberitahu Kim semuanya nanti saat mereka bertemu. Tapi Siwoo memohon kepada Kim agar Kim tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Kembali ke Ayon, para petugas akhirnya menemukan Ayon dan perkelahian pun terjadi. Karena terdesak, Ayon meletakkan bom dan meledakkannya. Setelah ledakan besar itu, Sehi mendatangi ruangan tersebut. Jung Hyun masih hidup. Begitu juga dengan Ayon. Sehi lalu mendatangi Ayon yang tidak berdaya, menyapanya dengan memanggil Ayon sebagai putrinya, lalu menanyakan kenapa Ayon mendatangi tempat ini. Dengan gilanya, Sehi malah menyuruh Ayon untuk mati aja. Wah, sableng ya ini, Mak. Apakah akhirnya Ayon akan ditangkap oleh Sehi? Apa yang akan terjadi? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.